muadzin sudah mengumandangkan azan gitu di pengeras suara, Allahu Akbar, maka monggo kita semuanya sebagai umat Islam, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tinggalkan dulu berbagai aktivitas, kemudian kita berusaha untuk memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan apa? Sholat. Kemudian nomor dua, sesuatu yang tidak boleh ditunda oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah sholat. Tadi Nabi kita Muhammad SAW menyatakan wa ajjilu bis sholati qoblal fauti. Segeralah kalian untuk menunaikan sholat sebelum waktunya niku hilang atau waktunya habis. Jadi ada sebuah anjuran bahwasanya kita sebisa mungkin sholat niku dilaksanakan sesegera mungkin di awal waktu. Okay? Awal waktu niku kapan? Ketika masuk waktu awal dan dikumandangkan adzan niku awal waktu. Ampun ditunda-tunda, ampun istilahnya itu diulur-ulur, tapi di awal waktu pas. Itu paling utama nih. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menikah pernah ditanya tentang ayyul a'malil afdal. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Nabi Muhammad SAW jawab, salah satunya niku as-sholatu ala waktiha. Sholat di waktunya. Niku maksudnya waktunya di waktunya niku fi awwali waktiha, di awal waktu. Jadi misalkan kayak wau nggih salat maghrib. Adzan maghrib jam pinten kuwi? 5.50 adzan, dan itu maksudnya awal waktu, Pak. Jadi memang adzan itu kan biasanya memang dikumandangkan di awal waktu. Jadi 5.50 adzan pun dikumandangkan, muadzin sudah mengumandangkan adzan gitu di pengeras suara, Allahu Akbar, maka monggo kita semuanya sebagai umat Islam, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tinggalkan dulu berbagai aktivitas, kemudian kita berusaha untuk memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan apa? Sholat. Itu di awal waktu. Ya, aktivitas-aktivitas yang bisa ditinggal dulu. Langsung menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Langsung berduyun-duyun ke masjid. Menawi saged niku salat menika usahakan berjamaah di masjid. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, jamaah putra maupun putri. Walaupun niku sebenarnya secara fikih ada perincian, tapi saya membuat anjuran secara global mawon. Secara umum mari menunaikan salat fardu itu biasakan di awal waktu dan berjamaah di masjid. Niku secara asal nggih. Ketika kula panjenengan tidak memiliki hal-hal yang memang menghalangi untuk segera melaksanakan sholat di awal waktu, niku usahakan segera mawon. Ketika tidak ada alasan ataupun perkara yang memang menghalangi penunaian di awal waktu. Adapun misalkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan memiliki beberapa hal perkara yang kita apa istilahnya itu menunda pelaksanaan sholat, tidak di awal waktu, agak diundur. Jadi misalkan awali maghrib jam 5.50 misalkan, ya kula misalnya diundur sampai 6:30 misalnya. Atau sholat zuhur, sholat asar, sholat yang lain juga ngoten. Ada sesuatu, nah seperti ini diperbolehkan. Karena ngeten, sholat di awal waktu niku tidak wajib, tapi sholat tepat waktu niku hukumnya wajib. Paham mboten ini maksudnya? Sholat di awal waktu niku mboten wajib. Sing wajib niku sholat tepat waktu. Maghrib niku sholatnya harus di waktu maghrib niku hukumnya apa? Wajib.
Kan waktu maghrib niku jam sekian sampai sekian gitu. Ya, sholat isya kan jam sekian sampai sekian, zuhur jam sekian sampai sekian. Lah rentang waktu niku sholat tepat waktu niku hukumnya wajib. Tidak boleh kula panjenengan mengeluarkan sholat fardu dari waktunya tanpa ada alasan. Misalnya jenengan mboten enten masalah, mboten enten urusan apa-apa, sholat maghrib kok waktu isya. Niki tidak boleh, niki haram hukumnya nih. Dan sengaja malah niku haram dan tidak sah. Nek mboten enten alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi nek sholat tepat waktu wajib, Pak. Nggih, wajib napa wajib? Wajib. Sholat tepat waktu niku wajib. Sholat 5 waktu niku punya waktu sendiri-sendiri dan harus ditunaikan tepat waktunya masing-masing. Cuma nek sholat di awal waktu niku mboten wajib. Misalnya jenengan sholat zuhur, adzan zuhur niku misalnya jam setengah 12. Awal waktu kan setengah 12. Panjenengan udah biasa sholat zuhur di awal waktu, cuma ada sebab-sebab tertentu pas satu hari niku ndak bisa langsung sholat, akhirnya diundur yang setengah 12 sampai setengah 1 gitu, nopo setengah 2 nembe sholat zuhur. Nah seperti ini diperbolehkan kalau memang ada hajat, ada kebutuhan atau darurat, diperbolehkan dengan catatan apa? Pertama, ketika menunda niku harus punya azm, punya keinginan untuk menunaikan waktu dengan diundur. Wah, masuk waktu zuhur ini, kenapa? Nanti saya tunda dulu karena ada urusan niki, betul iso ditinggal. Ya sudah, yang penting sudah punya niat untuk melakukan, nanti agak diundur niku. Ini syarat nih. Lah, misalnya ngeten, orang seperti ini kemudian meninggal, kan berarti dari sholat zuhur untuk meninggal loh. Pas awal waktu dia yang dikerjakan, tapi dia punya azam niku keinginan kuat untuk menunaikan agak mundur. Nah, orang seperti ini misalkan meninggal, dia tidak berdosa. Lam yakun athiman, dia tidak berdosa. Ya, karena takdir telah mendahului dia karena belum sempat sholat. Bukan tidak sholat, tapi belum sempat sholat. Nomor kali dia tidak terhitung punya hutang sholat. Misalnya ngeten contoh ya, contoh yang misalipun boleh menunda sholat tidak di awal waktu. Panjenengan misalipun bapake nopo ibuke sakit, gitu, terus ajeng dibawa ke rumah sakit. Lepas proses mengangkat bapak nopo ibu kula panjenengan ke mobil ambulan pun datang gitu, nopo sarteran datang, kita angkat ke rumah sakit. Ini pas adzan nopo zuhur, pas adzan zuhur. Kondisinya niki orang tua pun sangat membutuhkan segera penanganan medis. Kan mboten mungkin jenengan saya tak sholat, saya tinggal sholat. Dan niku malah kleru anak ngoten niku. Dadi nggih salate, salate diundur mawon. Nanti disundur ketika sampai rumah sakit. Langsung ke rumah sakit dulu. Niki membawa orang tua sing sakit parah niki langsung dibawa ke rumah sakit. Kan jaraknya mungkin agak jauh, mungkin membutuhkan 20 menit, setengah jam. Sampai di sana masuk UGD yang ngurusi riyen. Mboten mungkin loh sing menemani kan kita ini orang tua, mboten enten yang lain kok malah ditinggal sholat sih belum masuk UGD. Masuk UGD diurus ngene enten, dapat kamar langsung ditangani dokter, sudah agak ayem, sudah agak tenang, baru tinggal sholat zuhur. Paham betul niki? Nah, seperti ini boleh Pak, walaupun tidak di awal waktu, mungkin setengah 12 zuhure niki anak mau baru bisa sholat zuhur jam 2 misalipun, atau setengah 2 kan itu masih waktu sholat zuhur. Itu seperti ini tidak ada masalah, boleh. Dan seandainya misalkan nih, seandainya ternyata anak ini malah misalnya ada sesuatu, malah kecelakaan, anak yang ngeterke ibu itu rumah sakit malah kecelakaan, malah meninggal dereng sholat, menika anak ini tidak dihitung berdosa. Niki enten kitab nggih, lam yakun asyan,
lam yakun asian, tidak berdosa dan tidak dihitung punya hutang sholat. Yang penting tetap punya niat untuk menunaikan sholat duhur niku agak mundur. Paham gini ya? Paham betul? Jadi kalau ada ini tanda-tanda mau pulang ke Pak. Nggih Pak, adzan pun nggih sing penting niku wau nggih. Punya niat untuk menunaikan walaupun agak mundur sedikit gini niku yang jelas harus punya niku. Lah termasuk hal-hal lain yang mungkin memang ada hajat nggih, permasalahan yang memang menuntut ataupun memang dibutuhkan sekali untuk kula panjenengan menunda sholat dari awal waktu agak mundur sedikit. Misalnya panjenengan napa nggih dadi sopir taksi online nggih nganter penumpang, kan ndak bisa kadang-kadang pas kondisi tertentu nih penumpangnya ndak bisa kemudian tinggal sholat ya sudah diantar dia nih penumpangnya sampai tujuan. Panjenengan misalnya seorang dokter gitu, panjenengan misalkan seorang misalkan apa ada kondisi tertentu kerja sama orang gitu atau mungkin buruh dan tidak bisa sholat langsung di awal gitu ya. Sebagian tempat mboten saged itu agak ditunda sedikit. Fa insyaallah niku tidak masalah. Insyaallah niku tidak masalah dan insyaallah itu diperbolehkan. Termasuk anu ya, atus misalnya terutama nek rewangan. Nek hajatan niku lho nikahan apa rewangan niku kan nggih sangat agak kesulitan nggih. Misalnya semua yang rewang sholat di awal waktu, pas nopo besane datang gitu, pas besane pun dugi, semua kan mboten mungkin terus ditinggal yang masjid kabeh. Lah niki sebagian yang ajeng sholat monggo, sisane bertahan di situ untuk ngurmati tamu dulu ndak masalah nih. Karena memang ada hajat yang diperbolehkan. Iya. Termasuk ngeten Pak, kita boleh untuk menunda sholat ketika kesempurnaan sholat menika ditentukan oleh sesuatu yang sesuatu niku dereng enten, belum ada. Misalnya ngeten, sholat niku kan lebih sempurnanya ketika kita tunaikan dengan berjamaah gitu. Panjenengan pas awal waktu niku jamaah mboten enten. Misalnya nembe rewang kabeh. Nah jenengan sholat sendiri di awal waktu paling sholatnya dewi sendiri. Nah dalam kondisi seperti ini boleh untuk mengundur sholat dengan berjamaah daripada sholat di awal waktu tapi cuma sendiri. Paham betul nih? Nah, niku enten sebagian tempat yang seperti itu Pak. Nanti nek, ini ki sholat malah sendiri di awal waktu karena semua sibuk gitu. Dan ini boleh untuk menunda sholat bareng dengan jamaah walaupun agak diundurkan waktunya. Termasuk niku masalah sholat berjamaah, kemudian masalah nopo wudhu. Misalnya wudhu, kula jenengan ajeng wudhu menika karena airnya rada macet-macet, wudhu niku agak terkendala, terus mboten saged di awal waktu. Kan nggak mungkin sholat tanpa wudhu, mengakhirkan sholat karena nunggu air untuk wudhu. Matan misalkan, ataupun yang lainnya nih. Maka di sini enten kaidah ngeten. Jenengan pokoknya dipahami gampang mawon nggih. Ngeten kaidah. Wa kullu kamalin iktarona bihi ta'khiru an awalil waqti wa khala anhu taqdim fi awalil waqti kasutrati wal jamaati wal wudu'i wa nahwi dzalika fatakhiru lahu afdal. Jadi kesempurnaan sholat itu ditentukan oleh satu perkara, yang perkara niki adane nanti agak mundur, maka niku malah menunda sholat niku lebih utama. Tadi nggih termasuk tadi jenengan nek sholat pas awal waktu pas zuhur mboten enten wong, tapi nek agak ditunda 20 menit masyarakat pun semuanya ke masjid. Nah, kondisi seperti itu lebih utama sholat agak di akhir 20 menit untuk berjamaah daripada sholat di awal waktu tapi sendiri. Itu contoh mawon nggih. Contoh. Sebagian tempat niku enten sing seperti itu, Pak. Kula diceritani teman dosen
sebagian daerah di daerah ini ku nek sholat asar menika ndak bisa tepat waktu awal jam 3 mboten saged. Karena rata-rata masyarakat menika kerjanya di ladang perkebunan. Jadi sudah sejak zaman dulu niku agak mundur sholat asar ini. Karena buruh di perkebunan niku bar zuhur kan istirahat, sholat, makan, terus baru 1-2 jam pun sholat meleh adzan niku ndak bisa perkebunan niku. Akhirnya agak diundur, mboten jam 3 tapi misalkan jam setengah 4, jam 4. Niki nek masyarakat niki sholat tepat waktu, awal waktu sholat asar malah ndak ada teman niku. Mboten jamaah. Tapi nek ditunda sekitar 20-an menit baru masyarakat niku pulang kumpul untuk melaksanakan sholat nopo asar. Ini keluasan Islam. Dan bagaimana Islam niku merupakan agama yang sangat mudah dan sangat bisa menyesuaikan, akan terus fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Islam niku mboten kaku, mboten saklek ngoten nggih. Karena Nabi sendiri pernah sholat tidak di awal waktu. Ini untuk menunjukkan rahmatnya agama Islam, nggih, agama Islam. Kula mengalami beberapa kali niku, semisal naik pesawat, naik kereta, naik bus masuk tol niku ndak bisa Pak. Sebagian sholat niku mboten saged sholat karena bisa masuk tol. Dan di tol niku kan bisa ndak boleh berhenti gitu. Sholatnya di pemberhentian, keluar tol baru berhenti baru sholat. Karena nek sholat di bus, sholat fardhu niku kan ndak boleh di atas kendaraan, sholat fardu, sholat wajib niku turun, tidak boleh pas naik kendaraan. Makanya ketika sholat, sebagian sholat niku misalnya ke Jakarta, kula niku misalkan kadang sholatnya agak saya undur karena menunggu napa pemberhentian bis yang sudah direncanakan atau sudah disediakan oleh pihak PT-nya atau pihak bisnya.